Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Di sini saya sebagai CDP 5 Kabupaten Injil dengan fasilitator itu Ibu Rizka Novalia dan PP Ibu Julaidah akan berbagi budaya positif. Saya akan membagikan dua hal, yaitu tentang pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi restitusi, keyakinan kelas, dan kontrol restitusi. Selanjutnya berbagi tentang pengalaman dan pembelajaran pada penerapan konsep kunci tersebut baik di kelas maupun di rumah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi restitusi, keyakinan kelas, dan kontrol restitusi. Yang pertama di sini perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, saya minta tolong, di sini ada 5 ya. Saya minta 2 orang aja. Ini Bu Jawa sama Bu Pina. Kita melakukan permainan cobalah buka. Sekarang Bu Jawa genggam tangannya. Bayangkan apa yang benda berharga atau apapun di dalamnya. Saya minta kepada Bu Pina, bujuk boleh, marah boleh, gelitik boleh, apapun boleh lakukan dalam 1 menit. Coba perintahkan Ibu Jawa membuka kepalan tangannya. Bu, coba buka tangannya, Bu. Apa yang boleh, mau dibujuk, mau dimarah boleh. Ayo, Bu, buka, Bu. Ayo lah, Bu. Boleh dirayu, boleh dirayu. Kalau buka lah, Bu. Buka lah, buka tangan, Bu. Buka lah, Bu. Nah, sekarang di sini kita melihat kenapa Bu Jawa alasannya tidak mau membuka Bu Jawa. Karena malu rahasia. Ya Bu. Kenapa? Karena Benda ini ya rahasia. Apa yang Ibu Jawa bayangkan waktu memegang tangan? Karena saya membayangkan benda berharga di dalam genggaman saya. Jadi apapun yang dilakukan Bu Pina sehingga Bu Jawa tidak mau membuka tangannya. Siapa bisa ngasih pendapat Bapak atau Ibu mengapa Bu Pina tidak bisa membujuk atau mengajak Ibu Jawa membuka tangannya? Kurang aja. Bisa jadi kurang rayuan. Apa lagi? Boleh saya? Boleh. karena barang itu sangat berharga. Karena harga walaupun ditukar apapun mungkin katanya tidak mau dia membuka. Begitu juga di kelas dengan murid kita. Yang bisa mengontrol diri dia tuh dia sendiri. Jadi tidak bisa orang lain mengontrol. Ini ada namanya ilusi. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Sebenarnya di sini kita kan tidak bisa mengontrol anak itu, karena kontrol itu dia sendiri yang mengontrol. Ini seolah-olah, kalau ilusi itu kan artinya seolah-olah bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Padahal kita tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa mengontrol anak itu diri dia sendiri. Bagaimana supaya dia dengan sukarela mengikuti apa yang kita mau, supaya dia lebih baik ke depannya. Di sini ada beberapa ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari 4 ini penjelasannya berikut. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid,
perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar di diri murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Jadi di sini kita sebagai guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid kita itu, kecuali dia merelakan, mengizinkan bahwa dia itu dikontrol. Nah, nanti bagaimana cara kita membujuknya supaya dia ikhlas untuk merubah dirinya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan membuat murid berbuat hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pernah kita, ya ini semua guru mungkin pernah mengalami, kita memaksa anak, dia bisa akan menimbulkan dendam dalam diri dia, ya kan? Mungkin sekarang dia kecil, tapi nanti besar, awas lah guru itu nanti. Nah, itu yang bahayanya. Jadi kita sebagai guru bagaimana supaya melakukan perubahannya itu. Ini tabelnya. Stimulus respon teori kontrol. Dulunya realitas kebutuhan kita sama. Selanjutnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu kan tidak sama dengan kebutuhannya. Bagaimana kita supaya mengontrol? Ada anak yang dia mau dikerasi, ada yang mau dibujuk-bujuk, ada. Tidak semua sama. Itu tergantung kita bagaimana mengontrolnya nanti. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol tuh, cuma menstimulus bagaimana supaya anak itu bisa berubah dengan ikhlas supaya dia mau dikontrol. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kita nengok anak tuh harus misalnya pakaian rapi apa segala macam. Tidak semua anak seperti itu mau. Semua mau dikeras dihukum langsung baru mau. Enggak, dia ada bujukan, ada rayuan, ada dipaksa, tergantung siswanya. Dan kebutuhan itu berbeda, memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini yang dulunya. Di sini teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena di sana orang itu tidak semua kepengen tujuan itu sama. Tentu keinginan Bu Santi, keinginan Bu Saripah beda-beda, tidak bisa kita samakan. Contoh anak misalnya, dia pengen anak belajar yang suka dia dengar, ada yang suka dengar, misalnya dengarkan video, nonton dia. Ada juga yang suka membaca, beda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan yang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini cara berpikirnya dulu. Sekarang semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak semua yang kita pandang itu anak buruk, belum tentu dia melakukan keburukan. Contoh misalnya anak motong-motong bunga. Nah, kita nengok buruk ya. Padahal mungkin dia ingin memiliki tujuan tertentu, berkreasi. Mungkin dia membuat rangkaian bunga. Kan nama kreasi jadinya dia. Kelihatannya kan buruk itu kan, motek-motek bunga itu kan. Nah, Tapi kalau anak gini terus, kursi seolah patah. Nah, nanti, iya itu berarti dia tuh tujuannya mau mencari itu. Iya, mencari santai kan, dia mau menyenangkan. Nanti ada pembahasan kita Bapak tentang namanya segitiga restitusi, belum lagi sampai ke situ. Nanti bagaimana cara membujuk anak itu supaya dia mengikuti kita. Biar dia tahu, biar dia merasa bahwa dia itu
tahu salah, tapi bagaimana kita nanti membujuknya supaya dia ikut. Karena kontrol diri itu kan tidak bisa kita memaksa anak tuh Pak. Biar dia dengan ikhlas supaya kita yang kita sebut nih, oh begitu ya kata Bapak, baru paham. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya kalau dia ngerti. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini pemikiran dulu. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol diri Anda kecuali kata kita iya. Kadang-kadang orang merasa bisa dikontrol, tidak. Sebenarnya dia itu mengizinkan bahwa dia itu dikontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu kita berpikir kita bisa mengontrol anak. Dengan paradigma membuka, cobalah buka tadi kan kita berpikir bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi apapun kata dia sudah tetap pendirian waktu itulah kayak diubah. Bagaimana cara mengubah nanti kita tengok tiga institusi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, teman-teman. Sekarang model berpikir menang-menang. Kalau dulu kan menang kalah itu maksudnya di sini itu kurang bagus berarti kalah, misalnya nilainya jelek apa. Sekarang kan tidak semua. Sekarang kita mikirnya bagaimana anak itu bisa mencapai. Misalnya ada anak macam Pak Ilah Pak ya, tidak pandai baca. Tentu kita punya batasan sendiri. Macam mana supaya anak itu pandai membaca. Yang lain kan udah barangnya udah pandai baca. Sesuaikanlah dengan anunya apa pencapaiannya, kemampuannya masing-masing, ibarat kodrat diri dia. Kalau bilang menang kalah, ya tentulah biar kalau disamaratakan Pak itu selalu kalah kan. Kita punya sendiri tujuan misal sampai mana sebagai guru kita kan paham dengan anak-anak kita. Ibaratnya walaupun misalnya tak pandai baca hari ini ABC, bagaimana supaya kita bisa mencapai anak bisa membaca peningkatan. Oh usahanya kita. Iya, yang penting di dalam diri anak itu masing-masing dia merasa menang bahwa dia itu bisa mencapai itu. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, untuk mencapai nilai disiplin positif itu ada namanya nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan untuk global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya ada IDO Primary Year Program atau PYP yang di sini berisikan sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Next, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan tentang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guru. Di sini dibagi dua, yaitu pertama keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yaitu petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan tahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Selanjutnya, yang kelima, the 7 essential virtues atau building moral intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Selanjutnya, the virtues project
proyek nilai-nilai kebajikan, yaitu ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tegar rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, prinsip bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu sangat banyak, dia dibagi 6. Bapak Ibu, di sini kalau kami di Guru Penggerak, pembelajarannya yang dibahas cuma ini. Yang ini, yang profil pelajar Pancasila ini, yang namanya lagian juga itu semua yang disebutkan dari yang 5 yang tadi itu semua sudah termasuk di dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pernah ikut juga IKM pasti tahu yang kurikulum merdeka apa itu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini dia Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku dalam diri anak. Tidak, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi dilakukan sama-sama. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sini keterangan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilaku bersifat internal bukan eksternal. Nah, dari ketiga ini, yang pertamanya sering yang dilakukan guru. Dan dengan ini kita sudah tahu bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu yang sering dilakukan murid. Nah, nanti katanya kalau tak datang pagi paling nanti dihukum di WC atau apa. Jadi anak itu menimbulkan rasa takut. Nanti bisa dendam dan macam kotoran. Terus untuk mendapatkan imbalan itu penghargaan. Ada juga anak biasanya dari orang tua juga memaksa kalau tak di luar satu nanti kalau tak ada penghargaan, tak ada ini, tak ada itu. Itu bahaya nanti kalau seandainya dia tidak dapat, timbul rasa kekecewaan anak itu. Yang kalau bisa diterapkan yang ketiga ini, dia punya motivasi dalam diri dia sendiri. Kalau saya melakukan ini adalah hal baik, hal positif, baik bagi diri dia sendiri dan lingkungannya. Jadi sekarang kita boleh mengiming-imingi hadiah kalau untuk Itulah, berarti ya kalau kebiasaan kita imingi hadiah. Ya kalau Bapak punya uang terus untuk membelikan hadiah. Kalau tidak,
Nanti bapak kemarin menjanjikan ini kan kita sendiri yang imbasnya ke kita sendiri. Nah, Tapi anak tuh paling mengingat loh apa yang kita itu dijanjikan ini kalau tak iya kalau tak dipenuhi kita yang salah intinya. Kita mengajarkan yang tidak baik. Enggak, kita kalau menjelang pulang kan ada di siapa yang saya bawa nanti pulang duluan gitu kan. Kalau itu kan kebiasaan itu kan bisa juga masuk dalam budaya positif. Sekalian mengajarkan anak apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lain kalau misalnya kita semua janjikan hadiah yang ini yang itu yang bahaya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Nah, selama ini kita ke sekolah, apakah hal itu yang kita rasakan atau macam mana? Terus selanjutnya Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi atau mendapat imbalan tadi yang kedua. Selanjutnya Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Guru Anda serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Yang ketiga tadi. Nah, kalau yang ini kalau kita udah bertanggung jawab diri sendiri, biarlah yang lain guru yang malas-malas ya sudahlah, itu mungkin pribadinya belum sadar kan. Seperti kita majulah untuk memajukan murid kita. Disitulah motivasi dalam diri kita sebagai guru. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang terganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah
dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila Kalau masalah itu kita tidak tahu ya, masalah dasar itu ya, karena masalah apa nanti kita menyampaikan itu kita tidak tahu. Misalkan itu ada pertanyaan dari saya nafsu. Udah makan dulu. Nah, sebagai guru itu sebenarnya Tapi yang kadang-kadang anak tuh Memang dia kadang tidak mau sambil di rumah. Iya. Di sekolah ketika belajar. setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar sifat kadang-kadang kayak kalau mau makan di rumah apa sudah baru makan yang penting dia ada tenaga, ada yang nutrisi kan supaya lebih belajar gitu. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Yang tengah sama itu mungkin yang ketiga tuh Pak, kebebasan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan.
akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi utama. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Bahasa itu boleh berbeda, yang penting cara penyampaian. Kebutuhan yang keempat Orang kan kan adalah bahasa Indonesia, kebutuhan kita lihat kira bahasa Mereka Indonesia Bapak boleh Ibu sama biasanya. hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Dosen menunjukkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Bola itu kan bisa imitasi. Mereka Bisa sebaiknya bahas diberi sampai kesempatan bola untuk juga. membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh Iya, Pak. Iya. Kalau kita di kampung kayak gitu, Ya, zaman kecil begitu lah. kita ada tadi murid nggak yang ada dalam uang belajar udah. tidak kerja. Main di Seringkali mereka plastik merasa tidak ikat, berpegang mana pada ikat diri yang atau tipis. kehidupannya Jadi nggak sendiri. boleh. Karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Plastik. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Pandai lagi. Sedikit pandai. Biar apa yang begitu lah. Ibu dan bapak guru Kita menjalani. sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat.
tadi penjelasan tentang kebutuhan dasar manusia. Dari kelima ini, murid-murid kita yang membutuhkan, ada merasa ingin bertahan hidup, merasa terima, kita cari tahu apa kebutuhan dasar anak itu berbuat. Dia bukannya kesalahan sebenarnya, dia keinginan dia sendiri itu tidak terpenuhi sebenarnya. Nanti kita cari solusi sama-sama dengan anak itu, bagaimana dia berpikir supaya kedepannya tidak mengganggu. Kan akibatnya itu kan berimbas ke kawan-kawannya. Jadi bagaimana solusinya biar dia menyelesaikan sendiri. Kalau dia menyelesaikan diri, dia lebih bertanggung jawab. Dan di sini ada posisi restitusi yang kontrol tadi, Mas. 5 posisi kontrol, yaitu ada sebagai guru ini kita ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, terus ada juga sebagai manajer. Yang mana itu penghukum? Nah, di sini penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata menghukumnya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai kalau belajar itu biasanya itu. Ada yang guru nyebut seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Di sini penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya kadang melotot, terus jari-jari itu menunjuk, kau. Terlambat lagi, pastilah terlambat lagi. Ini sering nih, ada banyak guru gini. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Dari hasil sebagai guru penghukum ini, anak kemungkinan murid marah, dendam. Selanjutnya mungkin bersifat agresif, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari bukunya atau meja. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan atau mencucuk pakai paku. Pokoknya dilecehkannya kendaraan kita tuh, baru dendam. Ada anak seperti itu, karena dia merasa ditekan seperti itu tuh. Pembuat merasa bersalah berikutnya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, seperti biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat demikian? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau membuat merasa bersalah ini, hasilnya nanti anak itu, di sini ada suaranya memelas, halo sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Di sini contohnya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, karena kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Itu kadang-kadang yang banyak anak murid yang bunuh diri itu, yang ngecek SMP SMA seperti ini, karena dia merasa bersalah di dalam dirinya. Apalah gunanya hidup, salah juga terus kan?
bahaya lebih berbahaya daripada penghukum. Makan hati. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kebanyakan guru yang gini sekarang yang humble ya dengan murid. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif ini di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata demikian. Ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Karena kita kan beranggapan sebagai teman menjadi sama gitu, supaya anak itu lebih dekat dengan gurunya. Selanjutnya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ini negatif dari sebagai teman itu. Dan saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kadang-kadang kan itu guru tak mau juga anunya, bukan kawan juga. Guru-guru tertentu dipilihnya jadinya. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman ini biasanya nadanya ramah, akrab, macam kita sendagura bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh di sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Kalau kita sampai senyum-senyum, senang sih, tapi nanti lama-lama melunjak. Iya. Ada terus selanjutnya hasil. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dapat yang positif. Dan hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Ya seperti kan biasa ada guru tua awas ya. Nah itu yang kadang-kadang yang ditakut itu penghukum biasanya, yang guru-guru model-model penghukum. Ya ada juga kalau yang tempatnya ini didekati sama murid. Ada juga yang membuat merasa bersalah, malas terus. Terus di sini ada yang keempatnya itu posisi kita sebagai guru pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita buat aturan aja, kita nengok bawahan tuh udah selesai belum, kalau selesai nanti kalau sanksinya ini gitu. Cuma dipantau aja. Selanjutnya, sebagai seorang yang menjaga posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Diingatkan aja seperti itu, karena kita cuma sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, pemantau ini biasanya nadanya suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contoh di sini, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kata anakku. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?
Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau menjadi merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Merepotkan ini. Nah, di sini kalau bisa dianjurkan yang kelima ini manajer. Apa itu posisi terakhir yang manajer ini? Yaitu manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Restitusi ini dimaksudkan dia mencari solusinya. Restitusi itu berarti dia mencari solusinya, nanti dibantu sama guru gitu. Kalau apa salahnya, misalnya betul tidak, nanti apa jalannya, itu namanya restitusi. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi itu akibatnya atau hukumannya, namun dapat berkolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia sendiri yang memutuskan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melalui restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Di sini manajer biasanya nada suaranya itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh di sini, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 katanya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita kembalikan ke anaknya Pak. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi ditanya sama kawan yang bisa tak bantu gitu kan? Yang ketertinggalannya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi restitusi di sini maksudnya dia memperbaiki dirinya dengan pemikiran dia. Kita cuma membantu mengarahkan. Di sini posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya.
Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari masalahnya, tentu dengan bimbingan guru. Kalau sini ada anak lambatnya rata-rata. Alhamdulillah lah anak kita tepat waktu. Ya, cuma masalahnya sekarang kan HP itulah yang lalang itu masalah. Pagi nengok HP, belum masuk HP, istirahat HP, sampai kerjaan itu lupa tadi tugas. Zamannya Masalah itu. ya cuman kita itu satu tuh Ya. anu tak dia tanggung jawab. Kalau Apa? dia tanggung jawab hasilnya gitu. Apalagi Depannya. ulangan ya. Ini Namanya belum paham, ya, ada padahal buku kemana itu? Karena buku itu Di cuma Serang nggak Pi? punya buku cuma dibawa pulang, dah. Kita gambarnya sudah tadi dipakai. 10 Nah tadi di sini kita bagi-bagi yang 5 posisi kontrol tadi. Motivasinya dari motivasi eksternal itu ada 4. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau. Itu semua dari luar. Karena kita yang melakukan, guru-guru yang melakukan. Kalau dia manajer itu dari dia sendiri, karena dia yang mencari solusinya. Dari tabel ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang sebaiknya diterapkan? Teman kah, pemantau atau manajer? Manajer. Kalau teman itu kan tadi ada Positif ada negatifnya. Tapi tidak menutup kemungkinan manajer ini bisa juga keterkaitannya dengan teman, bisa keterkaitannya dengan pemantau. Tidak disukai, kadang-kadang dimusuhi. Tapi wajar ya. Pokoknya guru itu kompleks. Nah, yang tadi saya sedikit singgung tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kalimat positif di sini contohnya begini. Kalau biasanya kita kan jangan buang sampah sembarangan. Nah, gantilah kalimat menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lagi pakai kata jangan, tak boleh. Nah, itu yang kalimat negatif. Sekarang kita ubah menjadi kalimat positif. Kucinglah di tempatnya dia. Pikiran setelah. Tapi kita membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti anak susah mengingatnya. Boleh digabungkan, kemana yang mendekat ini digabungkan aja. Jadikan satu keyakinan kelas. Ini Bu Jawa udah mulai, nampak yang kemarin ada dibuat 7, ada Bu Jawa berapa? 6 keyakinan kelas. Kan kalau 6 itu kan masih mudah diingat. Keyakinan kelas kalau bisa ya buatnya sama anak-anak biar dia menentukan. Saya bisa ini Pak, seharusnya begini Pak, lokalnya seharusnya begini kan. Bagaimana kita membuatnya? Di sini langkah-langkahnya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mungkin tak boleh ribut, mau keluar minta izin. Padahal anak itu nanti dia ngobrol, pasti dia dibilang ya, ini Pak. Nanti kita catat dia dulu semuanya. Dan catat semuanya. Nih, masukan-masukan anak itu dicatat semuanya. Setelah dicatat, nanti baru kita setelah itu ditulis di poster atau kertas. Contoh di sini, yang kalimat negatif tadi. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah jadi positif supaya anak itu ada keyakinan dalam dirinya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau jangan ini ibaratnya kata-kata pemerintah atau peraturan atau penghukum gitu. Kalau dia berjalan di kelas atau koridor kan menjadi motivasi dalam diri dia. Oh, kalau berjalan itu di sini. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah, murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Coba berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah
satu payung ya, keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan. Nah, jadi ini disatukannya karena dia mirip-mirip menjadi hormati keyakinan. Inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi semua sepakat nih. Kalau udah semua sepakat, tanda tangan. Jadi kalaupun dia keyakinannya mana kamu lupakan, gitu kan? Enak kita, oh iya ini Pak, ini Bu. Bisa kita menindaklanjuti anak tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau dia masuk kan itu nampak. Jadi dia tidak mau berbuat demikian karena sudah kesepakatan bersama di dalam kelas. Ini contohnya. Ini kelas 1. Kelas 1 ini dibimbing sama guru biasanya, kalau guru sendiri tidak bisa. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini kelas 1 nih. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, di sini kita lihat semua dari keyakinan kelas 5, kelas 7 dan seterusnya. Dia tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Jangan, tidak boleh. Taati peraturan itu termasuk sudah ke aturan. Kalau aturan biasanya ujung-ujungnya hukuman. Kalau keyakinan kelas dia termotivasi dari dalam dirinya supaya untuk berbuat atau berbudaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam hati kita aja nih. Kita tahu sebenarnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Karena kita yakin kata keselamatan inilah sebenarnya yang menjadi motivasi diri kita. Coba kalau nanti datang polisi itu paling ini perisanan dan sebagainya. Itu kan kita mikirnya peraturan. Tapi kalau kita mikirkan keselamatan, kita akan memakai helm. Walaupun kemana jarak dekat maupun jauh pasti kita pakai helm. Menjadi kebiasaan. Karena kita mikirnya keselamatan, tidak karena peraturan. Kalau tidak ditilang, kalau tidak ini. Begitulah juga menurut kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sama seperti nomor 1 tentang kesehatan. Yang penting dia dalam diri murid itu dia berpikir, oh ini untuk kesehatan saya, oh ini untuk keselamatan saya. Tidak lagi berpikir tentang, oh kalau tidak dimarah bapak nanti, kalau tidak ini dihukum bapak nanti. Itu yang bahaya. Kadang nanti kan pemahamannya kurang. Kita lah yang membimbingnya Pak. Guru itulah yang sekarang yang harus menuntun. Nah, terakhir yaitu kontrol restitusi. Restitusi tadi itu pasti kan Sudah ada solusi. iya, cari solusi. Kita cari solusi sama anak-anak. Kontrol restitusi ini ada 3 sisi. Sisi pertama menstabilkan. Kita lanjutnya. Menstabilkan identitas atau stabilis dengan identity tak nampak. Nampak? Ya? Tak ya? Iya, Kalau tidak berapa nampak kita nonton video aja lah, nampak nantinya. bisa. Tapi di sini tak disinggung masalah HP dia. Nanti kita menyelesaikan ini di kelas Pak. Anak itu Salam berbahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program diskusi yang dikatakan di sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan yang
ya restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada ketiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kami udah berkeyakinan kalau dia nampak karena samanya lidahnya kecil kuat menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang saya sudah lama nggak ke sana. Kenapa hari-hari di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah. Kita Apabila ada yang nanya menjadi bapak. ada fungsi kontrol pemantau tadi itu. Kemudian Ada pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai mereka lah pak. Kesel banget. Saya berani dia daripada teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena dia merasa bahwa karena dia satu alasan kalau dia tertentu. Iya lah, saya diam saja pak. Ya saya berani lah. Masa saya dikatain tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Psikolog apa dulu? Untuk kamu Gurunya, Pak. memiliki kegagalan. inilah yang posisi manajer tadi itu Pak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan saya menyekat Nah saja. ini kan dia keyakinan keras itu Belum yang padahal diangkat saya dia Pak. ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya harus menghargai orang lain. Suara Jadi hati. pasti saya menjadi emosi. Capek segalanya. Jadi tidak menyebabkan sikap itu. Kamu meyakini menghargai orang lain itu? Biarlah orang Pak. Ya Kita jelas bisa. pak. Iya. Yang penting kita yang maju yang baik biarlah orang Pak. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Meredah karena Kita kan merendahkan emosinya. ibarat api kita. Nah, seperti itulah ya. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah begitu tadi ya, ini supaya lanjut buat mempercepat mungkin mau pulang juga. Ini contoh anak-anak dewasa, mungkin kita berpendapat ya bahwa anak itu enaklah dibawa aja berunding karena sudah dewasa. Kita contohkan ke anak kecil deh. Sebelum ke anak kecil saya lihatkan sini dulu. Sisinya ada 3 tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini kita tanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti kita
dia tahu tuh salahnya di mana, dia digali tahu dia salahnya di mana. Ini belum. Yang kedua, sisi kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, di sini kita di validasi tindakan yang salah ini kita mencari solusi untuk anak itu dia bagaimana, dan kita yang mencari dia sendiri. Oh, saya salah, saya seharusnya begini. Nanti dia tahu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kan tadi sudah dibuat tuh. Nah, anggap aja kamu sudah bapak ibu membuat. Di sini apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Di sini nanti pasti dia anak itu berpikir untuk merubah diri dia. Nah, yang tadi saya janjikan yang contoh yang anak kecil. Ya kalau tahu saya anak SD misalnya, ada ibu-ibu balita aja kayak yang 4 tahun atau 5 tahun itu udah bisa ngomong kan. Kadang-kadang dia bawa gelas, ini gelas kaca nih, pecah. Kalau kita marahi, kan pasti nanti karakter anak itu yang berpengaruh. Caranya bagaimana kalau menggunakan ini? Kita bilang tanya anak itu baik-baik, misalnya punya mamanya ini sama bapaknya lah ceritanya nih. Kalau sama bapaknya, itu bapaknya yang bilang, nah itu punya siapa tuh yang dipecahkan? Apalagi punya kesayangan punya mamanya, pasti marah-marah kan? Nanti ditanya sama anak, kita tanya anak itu, nah, bagaimana solusinya? Nanti pasti dia tuh ganti, mungkin ada pasti dia mikir yang ganti. Nanti orang tua tuh melanjut tuh, macam mana gantinya? Mungkin dia ada tabungan atau apa? Nah, nanti kita pergi ke pasar ya sama-sama belikan punya bunda atau punya mama, gantikan. Tentu di situ nanti dia belajar bahwa dia itu bisa memecahkan masalah, bukannya kita marah ini panjang cerita. Nanti masa depan anak itu, karakter anak itu yang berpengaruh. Kalau kita ajak nanti belikan ya ke pasar, pasti nanti mama walaupun marah kan setidaknya mereda kan, karena ada penggantinya. Membelikan paling tidak kan yang sama lah. Apa itu kalau tidak pun sama, adalah penggantinya, dia merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Cukup sekian dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.